Scorpio, welcome in my channel. This is Bonnie Tarot speaking. So how are you? Ini adalah prediksi general untuk Anda edisi Juni 2023 ya. So prediksinya general, belum pasti resonate untuk satu Scorpio di luar sana ya. Sesuaikan dengan kondisi Anda. Dan ini bisa menyangkut karir, keuangan maupun asmara Anda. So Scorpio, let's see, kita langsung menuju ke energimu. Scorpio Juni 2023 ya. Scorpio. Di kartu yang pertama Anda mendapatkan Nine of Cups. And then Page of Cups, the Lovers, Eight of Swords. Okay, sorry. Scorpio. Okay, Seven of Wands. The Devil, Star, and then the Wall, and then bottom of the decknya ada Three of Swords ya, Three of Swords. So Scorpio, mengenai karir dan keuangan, walaupun tidak terlalu menonjol di sini, saya melihat kamu adalah pemenang dari situasimu saat ini ya. Ada kesempatan baik ya bagimu untuk mengembangkan usahamu ya. Ada the star di sini, artinya untuk karir dan keuanganmu di Juni ini kamu akan mampu menyelesaikan PR-mu ya, usaha-usahamu. Jika kamu sedang berusaha untuk mencapai sebuah tujuan atau menyelesaikan pekerjaanmu di Juni ini, saya lihat kamu akan mendapatkan pencapaian itu ya. Nine of Cups ini mewakili kepuasan perasaanmu atas apa yang kamu capai ya, dan dikuatkan lagi dengan the star. Ada harapan besarmu yang akan terwujud ya, ada prospek cerah ke depan. Jadi untuk kedepannya mengenai karirmu, mengenai keuanganmu akan bisa mengikuti sesuai keadaan karir ya. Ini ada jalan yang terang untuk kedepannya ya, mulai Juni ini. Dan juga sekalipun saya menangkap energi ada sedikit permasalahan, sekalipun Anda saat ini sedang menghadapi permasalahan ya, itu sudah biasa dalam sebuah hidup ya. Memang kadang permasalahan itu bisa mendewasakan diri kita ya. Jadi di sini pendewasaan diri Anda diperlukan juga ya. Tapi saya melihat kamu akan mampu menyelesaikan satu circle kehidupanmu di Juni ini ya. Ada the Wall di sini. The Wall and then the Star. Kamu mendapatkan dua mayor arkana yang mana ini berkaitan dengan pengembangan hidupmu. Jadi untuk karir dan keuangan, saya melihat di sini akan ada prospek yang cerah ke depan ya. Tapi dan ada Seven of Wands. Jadi kalaupun saat ini kamu menghadapi persaingan dalam bisnis ya, usahamu, kamu akan menjadi salah satu dari pemenang tersebut ya. Karena memang para Scorpio ini sangat bekerja keras, hampir tidak pernah gagal dalam usahanya ya, mengenai karirnya ya, pengembangan hidupnya. Tapi Scorpio, saya menangkap energi ada beberapa yang mungkin saat ini Di sini ada the shadow side atau the devil.
ada situasi toksik atau situasi yang membuatmu entah ini dari past life-mu ya. Ada the lover, energi Gemini di sini. Mungkin ada Scorpio yang berdealing dengan Gemini dan ini adalah past life, saat ini telah menjadi past life-mu ya. Di past life-mu kamu pernah mengalami sebuah hubungan yang salah satu di antara Anda bisa vice versa, ini sangat mendominasi ya, banyak ketoksikan yang terjadi ya. Dan situasi itu karena di sini ada Eight of Swords ya, membuat kamu hingga saat ini terkadang masih membebani pikiranmu ya. Kamu terlalu overthinking dengan situasimu. Jadi mungkin di sini banyak pertanyaan, apakah dia masih begini, masih begitu dan sebagainya ya. Ini ketidakmampuanmu di past life-mu untuk membuat pasanganmu bahagia ya. Sehingga itu membuat Anda seperti hingga saat ini masih merasa menyesali ya, masih merasa menyesali ya. Dan ini sebuah hubungan yang mana di past life-mu kamu pernah bersama Gemini di sini atau mungkin yang lain ya. Yang pasti di sini terlihat jelas ada Gemini. Kamu pernah memiliki momen yang mana sebenarnya kamu tahu ya, kamu banyak mungkin menyakitinya ya. Dan itu membuatmu hingga saat ini memiliki mimpi buruk atau bayangan-bayangan yang buruk tentang seperti kamu selalu dihantui oleh perasaan bersalah ya. Dan Scorpio, apapun di past life-mu itu sudah terjadi ya. Jadi past life tidak mungkin bisa kembali ya. Sebaiknya kamu lepaskan ya, maafkan dirimu sendiri agar kamu bisa tenang ya. Ini PR bagimu untuk melawan ketakutan, melawan perasaanmu sendiri ya. Banyak kekhawatiran yang terjadi ya. So, untuk karir dan keuangan saya lihat di sini cukup baik. Akan ada harapan besarmu yang akan terwujud ya. Anda ini adalah energi Scorpio yang dalam hidupnya termasuk orang yang cukup sukses ya. Untuk materi dan keuangannya tidak kekurangan ya. Hanya saja kalau mengenai perasaan ini memang tidak bisa kita prediksi ya guys. Perasaan bisa berubah setiap saat. Your dream need a practical plan ya. Jadi mimpimu membutuhkan sebuah perencanaan atau latihan ya. Apakah masih ada mimpi-mimpi yang perlu kamu wujudkan? Kalau saya rasa melalui the star dan the wall di sini ada Nine of Cups ya. Ini kamu sudah cukup ready, bahkan memang di sini kamu sudah terlatih dengan maksudnya begini. Ketika kamu ingin mencapai sesuatu dalam hidupmu, di sini kamu sudah merencanakannya dengan sangat bagaimana hasilnya, bagaimana kedepannya, bagaimana jika gagal dan sebagainya ya. Saya melihat kamu adalah orang yang seperti itu ya. So ya ada short note di sini ya. Don't let your past hold you back. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa jangan biarkan masa lalumu membawamu kembali ya, atau menahanmu kembali. Jadi seperti yang saya bilang, lepaskan apa yang pernah pernah ada dalam hidupmu. Spesial di sini untuk past life-mu ya Scorpio. Kamu harus bisa berdamai dengan hatimu sendiri ya. Jika kamu merasa mungkin ingin tahu kabar, atau mungkin kamu ingin baikan atau sekedar silaturahmi, mungkin kamu bisa berkomunikasi, untuk berusaha berkomunikasi ya.
Jangan biarkan masa lalumu membawamu kembali ya, atau menahan dirimu. Jadi lepaskan ya, lepaskan. Bebaskan dirimu dari pikiran-pikiran di sini ya, dari bayangan-bayangan di past life-mu di sini ya, yang membuat hidupmu itu kurang tenang di sini ya. So, apalagi pesan untukmu? Take time to breathe out. Wow, di Juni ini banyak, bukan hanya Scorpio, banyak zodiak yang perlu refreshing, yang perlu istirahat ya. Karena memang dalam masa resesi global ini kita terlalu fokus untuk pengembangan hidup ya, spesial untuk pengembangan kestabilan keuangan. Memang kebutuhan hidup makin mahal, sementara keuangan sulit ya. Jadi wajar hampir setiap zodiak memiliki pesan ini ya. Take time to breathe out. Saatnya bagimu untuk bernafas ya, istirahat ya, refreshing. Mungkin kamu perlu udara segar. Ini juga pesan untuk saya, sama ya Scorpio. So, satu pesan lagi untuk Anda. Saatnya untuk healing juga Scorpio. Wow. Jadi Anda perlu istirahat juga sekaligus healing. Mungkin kamu boleh pergi ke suatu tempat, ke alam terbuka, yang mana itu bisa membuat jiwamu menjadi lebih tenang. Kamu bisa lebih calm down, melepas ya, dan berdamai dengan dirimu sendiri. Itu yang paling penting ya, yang paling harus kamu bisa lakukan untuk saat ini ya. So, apa pesan from your angel oracle untuk Scorpio? Oke, gunakan hanya kata atau pemikiran yang positif ya, untuk kembali bermanifestasi ke dalam hidupmu ya. Mintalah malaikat penjagamu untuk menggagalkan, menghapus bayangan lamamu ya. Maksudnya di sini bayangan-bayangan negatif thinking, pikiran-pikiran negatifmu yang berasal dari past life-mu ya. Jadi ini nyambung sekali memang pesannya. Jadi so Scorpio, lakukan healing ya, perbanyak berdamai dengan diri sendiri ya. Jika kamu merasa bantuan para penjagamu untuk membantumu ya, untuk menghapus hal-hal dari past life-mu ya, pemikiran-pemikiran negatif ya, bayangan-bayangan apapun itu ya. Cobalah untuk belajar bermanifestasi atau berpikir atau berkata yang positif ya. Itu sama dengan melatih alam bawah sadarmu, melatih dirimu ya, melatih your higher self ya, agar kamu hidup ke jalan yang lebih baik ya, ke jalan yang lebih positif. So, satu kartu lagi untuk Scorpio. Sakral chakra ya, chakra seks. Sakral chakra ini bukan berarti porno atau jorok ya. Chakra seks ini berkaitan dengan kreativitas ya, kreativitas. Anda adalah, jadi begini Scorpio, kamu memiliki tingkat kesensitivitasan yang tinggi ya terhadap makanan, kegiatanmu ya. Dan kamu akan mengalami proses yang mana kamu akan mulai menjauhi makanan-makanan yang mungkin seperti daging dan semacamnya, itu mulai kamu jauhi ya. Dan kamu juga akan mengalami sebuah perubahan sensitif akan energi di Juni ini ya. Jadi terimalah kesensitivitasan Anda, terimalah perubahan Anda ya, dengan menjauhi benda-benda tajam ya, situasimu yang mungkin membuatmu makin stuck ya, makin berada pada pikiran-pikiran yang negatif ya. Juga relationship. Jadi ini maksudnya untuk sementara waktu di Juni ini, cobalah kamu lebih banyak waktu untuk sendiri ya, introspeksi diri, lebih dekat dengan dirimu, menyatu berdamai dengan dirimu ya. Cobalah lakukan healing ya.
Jadi memang di Juni ini kamu akan mengalami sebuah perubahan menu makan, ya. Juga kamu mulai sensitif akan energi, ya. Dan hindari situasi relationship atau situasi keluargamu atau mungkin benda-benda tajam, ya. Karena jika kamu sedang sensitif, emosional kurang stabil, ini untuk menjauhi mungkin agak uring-uringan, ya, atau melempar benda, atau ya seperti lebih tepatnya kadang kita mengamuk, ya, atau marah, ya. Jadi jangan biarkan situasi hatimu itu menjadikan dirimu kurang bisa mengontrol emosi, lalu kamu melakukan perbuatan hal yang kurang baik, misalnya kasar terhadap pasangan, terhadap keluarga, ya, seperti itu, ya, maksudnya. Jadi jalani prosesnya, ya, mengalirlah seperti sesuai aliran, sesuai takdir atau jalan yang diberikan semesta untukmu, ya. Saya rasa semesta memiliki rencana tersendiri buat kamu, ya, Scorpio. So last message for you, Scorpio. Ya, ini dia Archangel. Wow. Ini adalah malaikat bumi, ya. Anda adalah seorang light worker yang mana datang ke dunia ini untuk mengajarkan tentang cinta, ya. Jadi inilah tujuan semesta, ya. Tujuan semesta untuk membuatmu menjadi malaikat bumi, ya. Jadi Anda ini memang ditakdirkan sebagai untuk menjadi pekerja cahaya, light worker, ya. Agar kamu bisa menjadi cahaya bagi sekelilingmu, agar kamu bisa mengajarkan tentang cinta kasih, ya. Jadi belajar dari past life-mu mungkin, ya. Bagaimana jika menyakiti perasaannya, ya, maka kamu akan bisa lama-lama bisa menguasai emosionalmu, ya. Bisa berdamai dengan dirimu, ya. Semesta memiliki rencana untukmu yang sebegini baiknya, ya. Jadi jangan biarkan semuanya sia-sia, perdalam spiritualitasmu, ya. So perbanyak bermeditasi jika memang itu kamu perlukan, ya. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Jika kamu merasa mengalami hal yang sama, ya, kamu ingin personal reading, silahkan, ya. Karena saya tidak bisa membuka terlalu dalam ketika di publik seperti ini, ya. Ini bisa energi banyak orang, ya. Bisa jadi ada sebagian Scorpio yang hanya berada pada fase pengembangan hidup. Ada yang memang dalam fase perjalanan spiritualnya menuju misi jiwanya ini. Ada yang mungkin menghadapi masalah asmara, ya. Saya tidak melihat secara spesifik, ini adalah general, ya. So thank you Scorpio, see you next video.